Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kajian ketarjian Rumah Sakit Aisyah Muhammadiyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita dalam upaya kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama, sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita masih berada di bulan Agustus, tepatnya di penghujung bulan Agustus. Bulan Agustus, bulan yang identik dengan perayaan yang kita sebut dengan perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Upacara 17 Agustus sudah kita lakukan, dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang masih berjalan nanti sampai masuk bulan September. Artinya kita memiliki perayaan yang di luar Idul Fitri dan Idul Adha. Kira-kira hukum memperingati HUT RI atau juga membuat perayaan di luar Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh atau tidak, atau perayaan yang lain termasuk ada Milad Muhammadiyah. Nanti juga misalnya jenengan ulang tahun, atau rumah sakit juga punya apa Pak namanya, milad ya, milad RSA, itu boleh atau tidak? Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari hadis yang menjelaskan tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Hadisnya hadis Anas ibn Malik yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di bab namanya bab Sholatul Idain, bab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di sana dikatakan an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dan hidup di Mekah, kemudian ada perintah untuk hijrah. Hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Jadi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mana mereka
bergembira, bersenang-senang atau bermain-main. Berarti Id, hari raya itu sudah menjadi ciri dari setiap masyarakat atau peradaban yang diantaranya ada kepercayaan. Jadi setiap bangsa itu ada atau memiliki apa? Perayaan sebagaimana penduduk Madinah. Faqal, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kamu sekalian 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Berarti di sini Nabi Muhammad SAW melakukan proses islamisasi. Melakukan proses apa? Islamisasi. 2 perayaan yang sudah menjadi tradisi penduduk Madinah diislamkan. Diislamkan. Sehingga salah satu metode dakwah itu ada proses yang penting untuk kita pahami, bagaimana kita mengislamisasikan budaya atau tradisi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi melakukan islamisasi 2 hari raya yang sudah dikenal dan dirayakan oleh penduduk Madinah, maka diganti dengan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, Id yang dihubungkan dengan ibadah haji dan juga ibadah apa Bu? Kurban. Ibadah apa? Kurban atau udhiyah. Kemudian Idul Fitri, Id yang dihubungkan dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan tanggal 1 Syawal. Dari hadis ini berarti hanya ada 2 hari raya yang memang diakui oleh syariat dan menjadi bagian syiar Islam. Menjadi bagian syiar Islam atau tidak? Iya. Artinya orang beragama itu boleh bersenang-senang atau enggak? Atau agama itu harus serius, ibadah saja? Boleh bersenang-senang atau enggak? Boleh. Sehingga Idul Fitri, Idul Adha kita boleh berpuasa atau tidak? Tidak, malah wajib apa? Wajib makan. Idul Fitri enggak boleh puasa. Idul Adha juga diharamkan puasa. Dan secara khusus dijelaskan setelah Idul Adha itu ada 3 hari yang disebut dengan apa? Ayyamut Tasyrik. Hari-hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW mengatakan ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, hari minum, tapi juga wa dzikrillah, hari untuk ingat Allah. Artinya makan dan minum sebagai bagian yang penting dalam pesta atau perayaan itu penting. Itu dijelaskan oleh hadis. Makan dan minum penting atau enggak Pak Bu? Penting atau enggak? Kalau ada pesta enggak ada makan, enggak ada minumnya, ini pesta atau enggak menurut jenengan? Enggak gitu. Apalagi sekarang kan usumnya apa? Makan-makan. Undangan apa ditanya? Makan-makan atau enggak ini? Kalau enggak makan-makan enggak datang gitu. Makan-makan itu penting. Sehingga agama itu berjalan sesuai dengan tabiat manusia. Sehingga di dalam Islam ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Sehingga di hari-hari ini kita dilarang untuk apa? Berpuasa gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan tadi,
apakah di luar perayaan, di luar Idul Fitri dan Idul Adha itu boleh atau tidak, atau bid'ah atau tidak? Kita coba lihat dari MKCHM. Ini kita belajar apa? Manhaj tarjih. Bagaimana metode Muhammadiyah dalam melahirkan sebuah hukum. Salah satu dokumen organisasi kita ada yang disebut MKCHM. MKCHM apa Pak Bu? M-nya apa? Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Berarti wajahnya Muhammadiyah Mas Yan. Bisa jawab. Saya kira bajunya saja yang Muhammadiyah. Ternyata apa? Tahu MKCHM. MKCHM itu lahir dari putusan Sidang Tanwir di Ponorogo 1969. Inti dari MKCHM, matan itu isinya, matan itu artinya isi atau kandungan, tapi bahasanya singkat, maknanya padat. Itu yang disebut apa? Matan. Intinya bicara tentang keyakinan Muhammadiyah terhadap ajaran agama Islam dan paham agama Muhammadiyah, dan juga cita-cita Muhammadiyah secara khusus ada hubungannya dengan cita-cita dalam kita berbangsa dan bernegara. Karena Muhammadiyah ingin merealisasikan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun apa? Ghafur. Itu. Artinya ini bentuk atau pandangan atau perspektif Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Gitu. Di MKCHM, tapi saya ambil poin yang ketiga dan keempat saja. Poin ketiga dan keempat itu. Karena nanti kalau semuanya waktunya nggak selesai, bisa sampai sore. Dan jenengan bertahannya kuat berapa menit ini? Hah? 1 jam. Pokoknya gak harus panas 1 jam. Saya ambil poin ketiga dan keempat. Poin ketiga itu dan keempat itu bicara tentang paham agama Muhammadiyah. Poin ketiga dari MKCHM itu bicara tentang sumber ajaran agama yang diyakini atau dipahami oleh Muhammadiyah. Sumber ajaran agama yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kitabullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dasar beragama di Muhammadiyah yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua as-sunnah. Nanti dalam masalah 5 sunnah itu disebut as-sunnah as-sahihah. Kemudian di Muktamar Muhammadiyah di Jakarta, Muktamar Tarjih Muhammadiyah atau Munas Tarjih Muhammadiyah di Jakarta itu yang dimaksud sunnah as-sahihah itu makbulah. Sunnah yang bisa diterima, yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Di sana yang disebut sunnah dikatakan sunnah itu penjelasan dan pelaksanaan dari ajaran-ajaran yang tercantum di dalam apa? Al-Quran. Berarti sunnah itu ada 2. Ada sunnah al-bayaniyah, sunnah yang merupakan penjelas dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua as-sunnah at-tatbiqiyah, sunnah dalam arti bagaimana cara mengaplikasikan ajaran Al-Quran, dan itu dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran wahyu, yang mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan itu Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan apa? Dengan mulianya karakter Nabi Muhammad atau akhlak Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan testimoni sendiri betapa mulianya akhlaknya Nabi. Innaka la'ala khuluqin apa? Azim. Innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi Muhammad SAW menegaskan
Kalau tujuan atau misi diutusnya beliau itu apa? Innama bu'itsu liutamima apa? Makarimal akhlak atau mahasinal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, menjelaskan mana akhlak yang baik, mana yang akhlak yang jelek. Akhlak yang baik disebut al-akhlak al-karimah, al-akhlak yang jelek disebut al-akhlak al-madmumah. Dan Aisyah itu siapa, Bu? Istrinya Nabi, yang terkenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Ketika Aisyah menjelaskan akhlaknya Nabi, istri itu mengetahui akhlaknya suami atau enggak, Bu? Tahu. Boroknya suami di rumah, istri tahu atau enggak? Tahu atau enggak, Bu? Jawab, Bu. Tahu atau enggak? Nanti tak omongi bapaknya. Istri tahu atau enggak? Tahu. Orang itu kadang-kadang kan punya double faces, muka yang dua, muka di publik dan muka di rumah. Muka di publik dengan muka di rumah ini kadang-kadang enggak sinkron, enggak sama. Kalau secara publik itu kelihatannya baik gitu, kemudian penyabar gitu, senyum gitu, tapi di rumah apa? Merengut. Istri salah sedikit apa, Pak? Sentak dan seterusnya. Tapi Rasulullah itu hanya punya satu muka. Muka di rumah dan di publik itu sama atau enggak, Bu? Sama. Ini susah, Bu, cari suami yang kayak gini. Susah atau enggak, Bu? Susah atau enggak, Pak? Aisyah mengatakan ketika menggambarkan akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran sendiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah itu orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang ngasih testimoni bahwasanya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Siapa, Bu? Aisyah itu saksi kunci akhlaknya Nabi ketika di rumah. Berarti Nabi itu secara publik atau di rumah itu sama-sama baik. Sama-sama apa, Pak? Baik. Berarti jenengan, Pak, kalau di luar suka senyum, di rumah harus suka apa, Pak? Senyum. Di luar penyabar, sama istri harus sabar gitu ya. Nah, kemudian Al-Quran dan Sunnah ini cara memahaminya bagaimana? Di MKCM dikatakan Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan menggunakan akal pikiran. Memahami Quran dan Sunnah kok menggunakan akal pikiran ya? Tapi dilanjutkan sesuai dengan jiwa ajaran agama Islam. Artinya akal dalam pandangan Muhammadiyah itu sangat penting. Ya, meskipun kadang-kadang kita menemukan dua kelompok orang, Pak. Ada kelompok yang tidak begitu mengapresiasi peranan akal. Ada kelompok yang sangat mengultuskan apa? Akal. Kalau di Muhammadiyah melakukan sinkronisasi atau harmonisasi. Akal itu penting. Akal itu apa? Penting. Tapi akal harus diinspirasi oleh wahyu. Itulah yang disebut apa? Ijtihad. Sehingga Muhammadiyah di dalam melakukan ijtihad, memahami agama ini menggunakan 3 pendekatan. Apa saja? Sering saya sebut. Yang pertama, yuk, 3 pendekatan. Masih ingat atau enggak? Alhamdulillah lupa gitu. Nanti kalau ingat terus enggak mau ikut apa? Ngaji tarjih gitu. Barokahnya lupa jenengan masih datang ke sini. Kalau sudah hafal langsung paham, sudah enggak mau
datang, meskipun absennya ya kalau nggak datang ke sini absennya ya nggak bisa absen juga gitu. Nah, ada 3 pendekatan. Yang pertama apa? Bayani, pendekatan yang titik tolaknya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kalau kita bicara pendekatan bayani, titik tolaknya Al-Quran dan Sunnah. Berarti menyelesaikan permasalahan dengan kembali dengan mencari dalil Quran dan Sunnah. Itu namanya pendekatan apa? Bayani. Ini habis ini pertemuan berikutnya kalau apa lupa awas, awas pokoknya. Yang hadir tak suruh nulis, coret saja gitu. Meskipun absen coret saja gitu. Jadi bayani apa titik tolaknya Al-Quran dan Sunnah. Burhani, titik tolaknya ilmu pengetahuan dan pikiran toa akal. Itu apa? Burhani. Irfani, titik tolaknya intuisi atau hati nurani. Berarti ada kebenaran wahyu, kebenaran akal pikiran, kebenaran suara hati atau batin. Itu yang disebut apa? 3 pendekatan. Apa saja tadi Pak Bu? Bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfani. Satu sekali lagi, bayani, burhani, irfani. Nah, ini terakhir, awas nanti kalau lupa itu. Oke ya, bayani, terus apa? Burhani, irfani gitu. Oke. Terus selanjutnya di MKCHM poin yang keempat bicara tentang 4 dimensi ajaran agama Islam. Yang pertama akidah. Yang pertama apa? Akidah. Muhammadiyah berakidah Islam. Berakidah apa? Islam. Rumusan akidah Muhammadiyah bisa kita temukan di Kitabul Iman di HPT putusan 1929 di Solo. Bicara tentang usul al-aqaid as-shahihah, pokok-pokok akidah yang benar, sebagaimana dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi menanyakan 3 pertanyaan, mal iman, mal Islam, kemudian mal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Inilah yang disebut dengan arkanuddin tsalatsa, rukun agama 3 atau trilogi agama. Apa? Islam, iman dan ihsan. Kalau Islam kita sudah paham, rukun Islam yang jumlahnya berapa? 5. Arkanul Islami khamsun. Kemudian rukun iman 6. Ihsan ini apa? Ini yang paling susah. Dalam jawabannya Nabi kepada malaikat Jibril ketika ditanya, ya Muhammadu akhbirni anil ihsan, Nabi Muhammad menjawab apa? Al ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka apa? Taroh. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bisa atau enggak Pak Bu? Jenengan ibadah seakan-akan melihat Allah. Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Jawab. Allahu Akbar. Sing jenengan pikirkan apa? Masa? Ya kayak jenengan datang ke sini ngaji, duduk, yang jenengan pikirkan niat ikhlas mencari ilmu atau yang lainnya? Yang betul. Oh itu, saya sudah berdoa. Alhamdulillah, nanti saya suruh ngecek. Berarti absennya sudah penuh Bu ya? Karena mencari ilmu tetap datang. Luar biasa, kasih apresiasi. Yo. Ihsan tadi wa anta budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau
melihat. Ini nggak mudah. Sehingga Nabi melanjutkan, kalau jawabannya Nabi ihsan itu hanya anta budallah ka annaka tarah, maka umatnya Nabi tidak mungkin bisa sampai level ihsan. Makanya diteruskan, fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, cukup diyakini Allah pasti melihat kamu itu. Sehingga diberikan alternatif yang kedua. Kalau ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, makom kita wis nggak bisa ya. Kita sholat saja Allahu Akbar yang dipikirkan apa? Masak, butuhan, mau shopping juga itu. Nanti saya beli jilbab apa gitu kan itu. Sehingga ada alternatif yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu apa? Yarak. Itu yang disebut apa? Ihsan gitu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, berarti Muhammadiyah berakidah Islam yang anti TBCS. TBCS apa ini? Ini kalau lupa awas juga ya. T-nya apa? Takhayul, B-nya bid'ah, S-nya C-nya apa? Curofat. Dulu kan bacaan ejaan lama. Kalau bahasa Arabnya khurafat, kemudian syirik itu. Takhayul, hayalan, kesialan. Hayalan apa? Kesialan. Angka 13, angka apa Pak? Sial, unlucky number. Keceblokan cecek, tandane apa? Sial itu. Sial jadi cecaknya ya. Kalau nabrak kucing harus apa? Dikafani, dikubur. Kalau nabrak orang cukup tinggal lari saja gitu. Kalau tidak kan itu apa? Takhayul. Khayalan apa? Kesialan. Kalau ada kupu masuk ke rumah, tandanya apa? Ada tamu. Kalau itu betul kayaknya itu. Betul atau enggak? Tamunya kupu. Burung gagak bawa nyawa. Kalau itu betul. Nyawanya siapa? Nyawanya sendiri itu. Itu takhayul. Kalau takhayul diteruskan itu melahirkan khurafat, cerita mitos atau mistik gitu. Bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan ada Nyi Roro Kidul, itu khurafat Pak. Tapi ada atau enggak itu Nyi Roro Kidul? Bisa dibuktikan atau enggak Pak? Ada atau tidaknya? Kan dongeng kan? Itu. Kalau sudah khurafat karena ketakutan akhirnya apa? Ngalap berkah tolak balak. Yang dilakukan apa? Bikin larung laut sesajen dengan kepala kerbau dan hasil bumi. Dilarutkan di laut. Nah, ketika itu muncul yang disebut syirik. Maka Muhammadiyah anti terhadap penyakit akidah yang disebut TBCS itu. Kemudian yang kedua, akhlak. Akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah tadi. Sudah kita bahas tadi bahwasanya Nabi itu sebagai apa? Orang yang mempraktikkan etika Al-Quran. Dan misi Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga dalam Al-Quran dan Sunnah di antara isinya bicara tentang akhlak. Akhlak yang ada dalam Quran dan Sunnah itu sifatnya universal. Universal itu apa? Menyeluruh. Bisa diterapkan di semua masa dan tempat itu. Relevan di setiap masa dan tempat. Tapi ada etika yang sifatnya lokal. Kalau kita orang Jawa ada apa? Ada sopan unggah-ungguh Jawa. Penting boleh diadopsi atau tidak? Boleh atau enggak Pak Bu? Boleh atau enggak?
Orang Jawa itu kalau lewat, ada orang yang duduk, kita lewat, yang kita lakukan apa? Nyuwun sewu. Untungnya kok mau sewu ya. Nyuwun sewu kan, minta 1000 gitu. Kemudian sambil apa? Sambil agak menundukkan kepala. Yang semacam itu boleh atau enggak? Boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena dalam Islam ada kaidah apa? Al-adah muhakkamah. Adat atau tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Tapi akhlak yang semacam ini sifatnya lokal, hanya berlaku bagi masyarakat Jawa. Bagi masyarakat yang lain juga akan menganggap aneh. Tapi itu penting, boleh dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat itu. Kemudian yang ketiga itu ibadah. Ibadah di dalam Muhammadiyah dibagi menjadi berapa, Pak, Bu? Ini juga sering saya sampaikan, berapa? 2. Yang pertama makhdoh dan ghairu makhdoh. Makhdoh itu apa? Mahaddadahu asyari' bi kaifiyat mahsusah. Ibadah yang tata caranya sudah diatur oleh syariat. Contohnya apa? Salat. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sehingga kalau pelaksanaan ibadah tidak sesuai dengan syariat dalam konteks ibadah makhdoh, diterima atau enggak, Pak? Tidak. Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan contoh kami, maka tertolak. Kata Al-Imam Ibnu Ruslan ya. Ini kitabnya Madzhab Syafi'i, tapi menjelaskan pentingnya kalau ibadah itu harus dibangun sesuai dengan sunnah. Di sana dikatakan waniyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, amal, ucapan tidak sesuai dengan sunnah itu tidak diterima. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya apa? Tertolak. Berarti kalau ibadah, hukum asalnya apa? Al aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Itu kalau ibadah makhdoh. Tapi kalau ibadah ghairu makhdoh itu berarti apa? Sesuatu yang sifatnya mubah. Makan, minum, itu kalau kita niati li ta'atillah falahu manawa. Kalau seorang itu apa? Melakukannya untuk ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Makan minum kalau untuk niat kita supaya kuat menjalankan ibadah. Padahal makan minum kan hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita niatkan untuk supaya kita kuat ibadah, berarti menjadi apa? Hukumnya apa? Makan dan minum hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, bisa menjadi sunnah gitu. Atau bisa menjadi wajib ketika kita apa? Nggak bisa menjalankan sholat kecuali makan dulu, misalnya. Oke ya. Terus sekarang yang terakhir, ini masih berapa menit ini? Masih berapa menit, Pak? Masih 1 jam. Yang serius ini. Yang keempat, dimensi ajaran agama Islam itu disebut muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu apa? Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Ini urusan keduniaan. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Antum a'lamu
bi umuri dunyakum, kamu yang lebih tahu bagaimana mengurusi keduniaan. Sehingga muamalah dunyawiyah hukum asalnya apa? Al aslu fil asya al ibahah, hukum asal muamalah dunyawiyah atau sesuatu itu boleh. Jelas ya? Berarti ada 4 dimensi ajaran agama Islam. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Oh, enggak fokus ternyata. Yang pertama apa tadi? Ibadah. Terus enggak urut, enggak apa-apa, wes. Akidah. Terus apa? Akhlak. Terus muamalah duniawi. Kita tambah awas nih, nanti enggak hafal. Apa? 4 dimensi ajaran agama Islam. Yang pertama akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Jelas ya? Ini. Terus sekarang Pak Bu, sekarang kita masuk pada topik kita. 10 menit lagi ya. HUT RI itu masuk apa? Muamalah duniawiyah, ibadah, atau akidah, atau akhlak? Muamalah duniawiyah. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan ibadah, akhlak, atau akidah. Berarti membuat perayaan HUT RI ini kan hampir kayak suasana Ramadan loh. Kalau saya membayangkan itu, Ramadan itu kita 1 bulan itu suasananya apa? Puasa ya. Maksudnya dengan atmosfer puasa. Kalau kita sekarang Agustusan itu bahkan lebih 1 bulan itu. September juga masih ada. Tapi yang satu konteksnya agama, yang satu kebangsaan. Kan kayak sama tuh. Nah, sehingga melakukan perayaan HUT RI ini ya hanya muamalah duniawiyah. Selama dalam perayaannya tidak bertentangan dengan norma agama atau norma sosial, maka hukumnya boleh. Tapi dalam kita merayakan HUT RI, meskipun ini sudah lewat ya, ada upacara bendera. Salah satu bagian yang sakral dalam upacara bendera itu apa? Hormat bendera. Bagaimana hukum hormat bendera, Pak Bu? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa, Pak? Berarti kalau jenengan waktu upacara, waktu hormat bendera diam saja gitu. Boleh atau enggak? Nah, sehingga hormat bendera itu dilihat dulu. Kalau lita'abud niatnya ibadah ya tentu haram. Ibadah itu kan hanya untuk Allah. Tapi kalau lil ihtiram, untuk menghormati, yaitu sebagai simbol bagaimana kita mengenang jasa pahlawan. Boleh atau enggak? Boleh. Berarti hormat itu sebagai bentuk simbol. Ya kayak ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, jenengan pasti baca gitu, tentang kisah penciptaan Adam. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, para malaikat disuruh apa? Sujud, termasuk iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa apa? Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, kepada para malaikat, wa id qulna lil malaikati usjudu, sujudlah kamu sekalian, li adama, kepada Adam. Sujud di sini sujud untuk ibadah atau memuliakan? Untuk memuliakan, karena sujud lil ibadah itu hanya untuk Allah itu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali
iblis. Iblis itu yang menjadi dedengkotnya para setan atau jin. Aba wastakbara, enggak mau sujud, merasa apa? Sombong, menganggap bahwasanya saya lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Berarti penyebab dosa dalam sejarah manusia pertama, manusia itu melakukan perbuatan dosa karena apa? Punya ego, punya kesombongan. Ini ego ini penyakit yang susah, Pak Bu. Setiap orang punya ego itu. Ketika ego berlebihan maka mengakibatkan apa? Takabur atau kesombongan. Dan keluarnya iblis dari surga itu sebab apa? Sombong. Kembali ke tadi ya. Berarti intinya kalau umat bendera untuk mengenang jasa pahlawan hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau untuk ibadah Pak, ya jelas haram. Yang kedua, ini penting. Dalam pengibaran bendera ada pasukan khusus yang disebut apa? Paskibra, pasukan pengibar bendera. Di Fatwa Tarjih tahun 2017 itu sudah mensarankan paskibra itu dianjurkan memakai busana muslimah. Kemarin rame itu ketika BPIP, ketuanya siapa? Zudian Wahyudi, bahwasanya paskibra itu dianjurkan melepas jilbab sesuai dengan pasal uniform, pasal seragam, supaya serasi. Kan paskibra ada yang muslim, ada muslimah, ada non muslimah. Biar serasi semuanya lepas jilbab. Ada 18 paskibra muslimah yang diterima suruh ngelepas jilbab. Kan kemarin kan ramenya kan gitu kan. Nah, itu. Alasannya apa? Biar serasi. Yang kedua sebagai bentuk toleransi. Tapi ini toleransi yang betul atau enggak? Toleransi seorang muslimah kan dalam pandangan agamanya wajib pakai jilbab. Sebagai bentuk toleransi maka meninggalkan perintah agama dengan melepas jilbab. Tujuannya apa? Menghormati paskibra yang beragama tidak Islam. Ini toleransi atau tidak, Pak? Tidak. Toleransi itu menghargai perbedaan, tetapi kita tetap memegang keyakinan masing-masing. Itu yang disebut apa? Toleransi. Jadi toleransi itu apa? Menghargai perbedaan. Ini tandanya apa? Suruh berhenti kayaknya. Menghargai perbedaan dan meyakini keyakinan masing-masing itu. Nah, sehingga fatwa Muhammadiyah itu sudah tahun 2017, terjadi 2024. Dan juga dulu Pak Bu, ketika Majelis Tarjih ditanya tentang hukum kepanduan HW, Hizbul Waton. Kepanduan itu kan dulu dari Belanda. Umumnya uniform atau seragam kepanduan itu pakai celana pendek atau celana panjang, Pak? Pendek atau panjang? Dulu. Pramuka pendek, pakai sual atau katok itu ya. Nah, itu. Sehingga di sana ditanyakan apa? Hukmu sirwali Hizbil Waton alladzi lam yasturi arubah. Hukum sirwal. Sirwal itu bahasa Arab ya. Jadi bahasa Jawa menjadi suwal, Pak. Sirwalun, suwalun. Sirwalun itu katok. Jadi bahasa Jawa menjadi suwal itu. Maksudnya apa? Hukum suwal Hizbul Waton yang enggak menutupi lutut. Di sana dibahas oleh Majelis Tarjih. Di antaranya disebutkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Auratu rajuli ma baina surati wa rukbatihi."
auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Sehingga Muhammadiyah karena menekankan nilai-nilai Islam, maka Hizbul Wathan suruh memakai celana yang menutupi lutut atau katok nggak apa-apa, yang penting menutupi lutut. Cumanya kalau sepak bola itu kok kita bagaimana Pak mengislamisasikan sepak bola itu? Pemain sepak bola katoknya kayak apa Pak? Kayak kipernya itu. Kalau kiper itu kan celana panjang toh. Tapi pemainnya kenapa celana pendek? Jarang tuh ya, nggak pernah kita temui ya. Pemain sepak bola terus celananya panjang Pak. Ada atau enggak? Nah, yuk ada atau enggak? Kalau di TV-TV itu loh, enggak ada. Enggak ada ya kan ya. Kalau voli ada. Nah, sehingga di HW pun itu apa dulu suruh nutup lutut. Meskipun kepanduan itu kan berasal dari Barat. Ketika Mbak Ahmad Dahlan kunjung ke Keraton Surakarta, lihat ada kepanduan yang model Belanda, kemudian diadopsi. Tapi ketika budaya ini diadopsi, maka harus disesuaikan dengan norma Islam. Itu ya. Tapi kalau ulang tahun Pak Bu, ulang tahun itu persoalan dunia itu, bukan agama. Tapi kalau mohon maaf kalau jenengan ulang tahun terus ikut gaya barat itu, pakai lilin, kue tar itu. Terus apa lagi? Kira-kira baik atau enggak itu? Kalau semacam itu. Kalau ulang tahunnya persoalan apa? Dunia, enggak ada dalil pemerintah, enggak ada dalil melarang. Tapi kalau mengikuti lifestyle budaya barat, menjadi baik atau enggak? Baik atau enggak Pak? Tidak. Kita khawatirnya apa? Masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga kalau ulang tahun ya sudah, temannya diundang diajak makan-makan, itulah ulang tahun. Tapi asik atau enggak Pak? Gitu. Enggak asik ya, enggak keren. Kalau di foto kan enggak ada kue tarnya, enggak ada apa? Lilinnya, tiup lilin. Kalau sekedar tasyakuran ya insya Allah boleh lah gitu. Artinya perlu untuk melakukan proses apa? Islamisasi. Ini budaya, ini muamalah duniawiyah, tapi jangan sampai apa? Kita ke baratan. Karena Nabi mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai lifestyle sebuah bangsa, maka dia bagian dari bangsa tersebut. Atau lifestyle dari sebuah peradaban, dalam konteks ini peradaban barat, maka dia bagian dari peradaban tersebut. Dan Muhammadiyah itu model, artinya apa? Kita tidak anti barat. Barat yang positif boleh kita adopsi, tapi ada upaya bagaimana melakukan islamisasi itu ya. Oke. Berarti kesimpulannya merayakan HUT RI termasuk muamalah duniawiyah. Meskipun ini perayaan tapi konteksnya keduniaan. Sehingga kalau tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, maka boleh. Mungkin itu saja kajian kita. Sudah capek saya. Katanya jenengan nggak capek, saya sendiri yang capek. Mungkin itu saja, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, nggak usah tanya. Nanti kalau tanya malah apa? Malah nggak selesai. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.